والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عندك يا مولانا, kenapa syaitan dinamakan syaitan? Karena jauhnya dia dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Diambil dari kata apa? Syaitana bermakna ba'uda, yaitu jauh. Ahsanta. Dan ini pendapat lebih kuat. Dinamakan syaitan karena jauhnya dia dari rahmat Allah, sebab terlaknat. Na'am, fa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat dia, yaitu iblis beserta semua keturunannya, sampai hari kiamat kelak. Dan pembahasan yang lalu kita telah membaca penafsiran ringkas dari ayatul kursi, yang merupakan ayat teragung di dalam Al-Quran berdasarkan nas dari Nabi SAW dalam hadis siapa? Indah ya Ridwan Ubay bin Ka'ab rawahu Muslim. Nah, kenapa dikatakan sebagai ayat yang paling agung? Abah Muhammad. Karena terkandung di dalamnya penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia dan kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat yang tidak pantas baginya. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, al-jam'u baina 'ulumihi wa qurbihi wa azaliyatihi wa abadiyatihi. Digabungkannya antara penetapan sifat tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala dan dekatnya Allah. Demikian pula antara azaliyah dan abadiyah, sifat azali dan abadi. Yang nanti akan kita ketahui bahwasanya azali berhubungan dengan waktu yang tidak ada awalnya, dan abadi adalah waktu yang tidak ada akhirnya. Wa qawluhu subhanahu huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Wa qawluhu subhanahu wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Pada fasal yang disebutkan oleh Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dengan judul ini disebutkan dua ayat. Dan yang pertama ayat di surat Al-Hadid, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala gabungkan antara nama Allah Al-Awwal dan Al-Akhir. Demikian pula Al-Zahir dan Al-Batin. Kemudian ditutup dengan penetapan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa bikulli syai'in alim. Qala syarih hafizahullah ta'ala, qawluhu huwa al-awwal wal akhir al-ayah. Hadhihi al-ayatul karimah qad fassaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadits alladhi rawahu Muslim
annahu sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Ayat yang mulia ini Nabi SAW telah menafsirkannya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi SAW katakan, Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai'. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah al-awwal, maka tidak ada sesuatu pun sebelummu. Wa antal akhir, dan Engkau adalah al-akhir, maka tidak ada sesuatu pun setelahmu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala awal, berarti sebelum Allah tidak ada sesuatu pun. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berpermulaan. Tidak berpermulaan dan juga tidak ada akhirnya. Falaysa ba'daka syai', ya tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah zat yang abadi. Telah kita lewati dalam pembahasan sifat al-haya, sifat hidup bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya hidup Allah itu hidup yang sempurna. Hidup yang sempurna itu yang bagaimana? Hendak ya Nabil. Nah, kehidupan yang tidak diawali dengan apa? Dengan ketiadaan, dan tidak diakhiri dengan kematian. Yaitu kehidupan yang azali dan abadi. Nah, inilah yang dicakup dalam dua nama tersebut, al-awwal dan al-akhir. Wa anta al-zahir falaysa fawqaka syai', dan Engkau adalah al-zahir, dan yang maha tinggi, maka tidak ada sesuatu pun di atasmu ya Allah. Jadi makna al-zahir ayat dan yang maha tinggi. Kenapa Nabi SAW menafsirkan apa? Menafsirkannya falaysa fawqaka syai', tidak ada sesuatu pun yang di atasmu. Wa antal batinu falaysa dunaka syai', dan Engkau adalah al-batin. Nah, mana al-batin? Yang kita kembalikan kepada tafsir Nabi, falaysa dunaka syai', tidak ada sesuatu pun yang lebih dekat darimu ya Allah, bukan yang lebih rendah. Nah, maka dilihat pada mereka-mereka yang mengartikan nama Allah Subhanahu wa ta'ala al-zahir dan al-batin, baik itu di kitab Azkar atau di kitab-kitab yang lain, kalau tidak mencocoki penafsiran Nabi SAW ini, maka keliru. Dan faqad fassara Nabi SAW hadhihi al-asma' al-arba'ata fi hadha at-tafsir al-mukhtasar al-wadih. Maka sungguh Nabi SAW telah menafsirkan nama-nama yang empat ini dengan tafsir yang ringkas dan jelas ini. Fa bi hadhihi al-asma'il mubarakati ihatatuhu subhanahu fi kulli wajhin kulli wajhin. Maka dan pada nama-nama yang mubarak ini, penetapan ihatah, yaitu apa? Melingkupinya Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua sisinya. Dan Fabi ismihil awal wal akhir ihatatuhu zamaniyah. Nah, pada nama Allah Subhanahu wa ta'ala al-awwal dan al-akhir, ini apa? Penetapan ihatah. Mana ihatah? Paham ya kan? Yaitu melingkupinya Allah Subhanahu wa ta'ala dari sisi zaman. Jadi tidak ada satu zaman pun yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada. Paham? Tidak ada satu waktu pun di mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada.
Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala al-awwal dan dia juga al-akhir. Makanya dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, "Nam huwa al-awwal bila mata wal akhir bila muntaha." Dialah al-awwal, yaitu bila mata, yaitu tanpa ada apa? Tanpa ada kapannya. Kapan awalnya? Wal akhir, dan dia adalah al-akhir bila muntaha, tanpa ada apa? Tanpa ada akhirnya. Paham? Huwal awwal bila mata wal akhir bila muntaha. Ini ihatah az-zamaniyah. Kemudian wa fi ismihi adh-dhahir wal batin ihatatuhul makaniyah. Dan pada nama Allah Subhanahu wa taala al-zahir dan al-batin ini penetapan apa? Ihatah, yaitu melingkupinya Allah Subhanahu wa taala dari sisi makaniyah, dari sisi tempat. Maksudnya apa? Tidak ada satu tempat pun yang jelas maupun yang tersembunyi kecuali Allah Subhanahu wa taala apa? Mengetahuinya, melingkupi dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya. Paham? Makanya al-zahir dan al-batin, zat yang maha tinggi dan zat yang maha dekat. Jadi semua perkara, semua tempat itu dilingkupi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan kekuasaannya dan pengaturan serta penciptaan. Paham? Ini dua ihatah yang apa? Yang dicakup oleh empat nama ini. Al-awwal wal akhir, menetapkan ihatah az-zamaniyah, dan al-zahir serta al-batin menetapkan ihatah al-makaniyah. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, fa hadhihi al-asma'ul arba'atu mutaqabilatun. Ismani li azaliyatihi wa abadiyatihi subhanahu, wa ismani li 'uluwihi wa qurbihi. Maka nama-nama yang empat ini mutaqabilah. Dari isi maknanya ikhwanillah saling apa? Saling berkebalikan. Dua nama menunjukkan apa? Azaliyah dan abadiyah. Karena azal yaitu apa? Menunjukkan waktu yang tidak berpermulaan, dan abadi waktu yang tidak apa? Ada apa? Tidak ada berkesudahan. Baik. Kemudian dua nama berikutnya al-zahir dan al-batin. Dua nama yang menunjukkan ulu Allah, tingginya Allah Subhanahu wa taala, tapi bersamaan dengan tingginya Allah bukan berarti Allah itu jauh. Allah zat yang maha tinggi, tapi juga zat yang maha dekat dengan hamba-Nya. Dan telah kita lewati dulu dalam pembahasan al-qawaidul mutlaq secara panjang lebar, dan bagaimana membantah ahlul bidah dalam masalah ini, di mana Allah Subhanahu wa taala qaribun ma'a'ulumihi 'alal 'arsy. Allah Subhanahu wa taala yang maha dekat dengan hamba-Nya bersamaan dengan tingginya Allah di atas arsy. Qala fa'awwaliyatuhu subhanahu sabiqatun ala awwaliyati kulli ma siwa. Maka awalnya Allah Subhanahu wa taala mendahului semua awal dari segala sesuatu selain Allah. Kenapa? Karena awalnya Allah awal yang tidak berpermulaan. Wa akhiriyatuhu subhanahu thabitatun ba'da akhiriyati kulli ma siwa. Dan akhiriyah Allah itu sabit setelah apa? Akhir dari semua
perkara selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian semua perkara selain Allah itu akan mengalami kehancuran, mengalami kebinasaan, sedangkan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha abadi. Fa awaliyatuhu sabquhu li kulli syai' wa akhiriyatuhu baqa'uhu ba'da kulli syai'. Makanya awal Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha terdahulu, mendahului segala sesuatu. Mendahului segala sesuatu, tidak berpermulaan. Dan akhir Allah maksudnya akhiriyah. Adalah apa? Baqa'uhu ba'da kulli syai'. Kekalnya Allah Subhanahu wa taala setelah segala sesuatu. Ketika segala sesuatu mengalami kebinasaan, Allah Subhanahu wa taala kekal dengan keabadiannya. Ini makna al-awwal wal akhir. Kemudian wa dhahiriyatuhu fawqiyatuhu wa 'uluwuhu 'ala kulli syai'. Makanya pernah saya baca terjemahan al-zahir dan yang maha jelas. Ini ada kayaknya. Ini kenapa? Karena tidak mengacu kepada penafsiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma sekedar makna zahir, dikira-kiranya zahir itu jelas, nampak, zat yang maha nampak. Ini tidak benar. Baik. Kenapa? Zahir yang dimaksud di sini al-zahir adalah apa? Al-ulu. Yaitu penetapan sifat fauqiyah dan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka zahiriyah Allah Subhanahu wa taala itu adalah fauqiyatuhu wa 'uluwuhu 'ala kulli syai'. Tingginya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Tidak ada satu perkara pun yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala dari semua sisinya. Ada berapa sisi? Ditetapkan yang ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala Muhammad. 3 apa itu? Uludan, ulul qadar, ulul qahr. Mana yang diingkari oleh ahlul bidah dari ketiga jenis ulu ini? Uludan. Baik. Ketiga jenis ulu tersebut alhamdulillah itu sabit bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala dari semua sisi yang 3 ini. Baik itu ketinggian dan maupun sifat-sifatnya dan kekuasaannya. Wa ma'na dzuhur yaqtadil 'ulu wa dhahiru syai' ma'ala minhu. Dan makna al-dzuhur memberikan konsekuensi ulu, yaitu tingginya dia di atas yang lain. Dan yang dinamakan dengan zahir dari syai', zahiru syai' maksudnya apa? Ma'ala minhu, yaitu apa saja yang ada di atasnya. Yang di atas perkara tersebut itulah zahirnya. Wa butunuhu subhanahu ihatatuhu bi kulli syai'. Dan sifat al-batin atau nama Allah Subhanahu wa taala batin yang terkandung di dalamnya sifat batiniyah. Maksudnya adalah ihatatuhu bi kulli syai', melingkupinya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu, bihaitsu yakunu aqraba ilaihi min nafsi, wa hadza qurbul ihatatil 'ammah, di mana Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang lebih dekat kepada semua perkara daripada perkara itu sendiri terhadap dirinya. Kalau itu manusia, maka Allah Subhanahu wa taala lebih dekat dengan kita semua daripada kita terhadap diri kita. Dan ini adalah kedekatan al-ihatah al-'ammah, yaitu apa?
dilingkupinya secara umum semua makhluk-makhluk ini. Nah, dari sisi apa? Dari sisi ilm wal qudrah. Nah, kemudian juga apa? Wal qahr, dan seterusnya dari perkara-perkara rububiyah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha dekat dengan hamba-hambanya dari sisi ini. Maksudnya apa? Allah mengilmui semua perkara-perkara yang dilakukan hamba, mendengar semua ucapan-ucapan yang dilakukan hamba, melihat semua tingkah laku hamba-hambanya dan seterusnya. Mafhum ini? Nah, jadi pada ayat ini alhamdulillah Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala memfokuskan pada apa? Digabungkannya dua perkara yang sifatnya mutaqabilah. Ya, mutaqabilah. Nah, berlawanan, yaitu awal dan akhir. Kemudian al-zahir dan al-batin. Makanya kita hendaknya memahami dengan benar keempat perkara ini. Nah, dan alhamdulillah Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita makna dari keempat nama yang agung tersebut dalam doa yang beliau baca dan ajarkan kepada kita untuk dibaca kapan ini? Kapan doa ini dibaca, Pak Arif? Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai'. Ila akhiril hadis. Taib doa dibaca apa? Sebelum tidur, alhamdulillah. Yang diajarkan oleh Nabi SAW. Isyarat ketika kita mau tidur, kita akan mengalami maut. Kematian apa? Kematian sughra. Sebelum kematian yang kubra. Dari sisi mana? Antal awal taib falaysa qablaka syai'. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai'. Nah, kita ingat tentang apa? Sebelumnya kita tidak ada, sedangkan Allah zat yang tidak berpermulaan. Kemudian kita ingat kita akan mati, sedangkan Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak mengalami kematian. Zat yang maha hidup dengan kehidupan yang abadi. Ini sisi kesesuaiannya dengan apa? Dengan kondisi kita ketika hendak tidur. Demikian pula al-zahir dan al-batin. Dalam artian ketika kita tidur pun kita yakin Allah Subhanahu wa taala melihat kita dan akan memberikan penjagaan kepada kita karena Dia adalah al-batin, dan yang maha dekat dengan hamba-hambanya. Kedekatan secara umum apabila hamba-hamba itu hanya terkumpul padanya hamba secara umum, yaitu hamba Allah, ciptaan Allah. Tapi terkandung di dalamnya juga kedekatan yang khusus kalau dia adalah seorang hamba yang beriman. Setelah kita lewati bahwasanya kedekatan Allah Subhanahu wa taala, ini ada apa? Khasah dan ammah. Kedekatan yang khusus hanya diberikan bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kedekatan yang berkonsekuensi apa? Kedekatan yang khusus ini jangan ya. Pemberian pertolongan, penjagaan, pemeliharaan. Sedangkan kedekatan yang umum adalah apa? Dari si ilmu. Ilmu dan semua perkara-perkara yang berhubungan dengan rububiyah secara umum. Ilmu, pendengaran, penglihatan dan seterusnya. Baik. Kemudian berhubungan dengan akhir dari ayat ini, wa huwa bikulli syai'in alim, dan Dia adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Ini juga apa? Sebagai penegas dan penguat alhamdulillah dari apa? Dari al-batin. Tayyib al-batin, yaitu zat yang maha dekat. Isyarat kedekatan yang dimaksud alhamdulillah bukan kedekatan zat,
Nah, kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya bukan kedekatan zat di mana hamba tadi. Nah, kemudian apa? Kedekatan yang digambarkan oleh ahli bidah, yaitu menempel atau menyentuh. Ini semua adalah apa? Adalah keyakinan yang batil, disebabkan karena mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Tapi kedekatan ini Allah isyaratkan di akhir ayat, wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Baik kedekatan ilmu, baik kedekatan ilmu. Dan ini telah berkali-kali kita lewati. Bahkan pembahasan panjang kita baca dalam Al-Qawaidul Muslah, maka ditunjuk di sana bagaimana syubhat-syubhat ahli bidah berhubungan dengan permasalahan ini. Nah, barakallahu fikum. Nasallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.